Tidak semua kebijakan lahir dari perdebatan terbuka. Sebagian justru muncul diam-diam, seperti pintu yang dibuka pelan di tengah malam saat publik tertidur dan pengawas lengah. Peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 adalah pintu itu. Ia tidak diketuk, tidak diumumkan dengan perdebatan publik. Ia langsung terbuka, membiarkan kekuasaan melangkah masuk tanpa suara. Yang terkejut bukan hanya masyarakat sipil, tetapi juga orang-orang yang secara resmi ditugaskan negara untuk mengawasi arah reformasi kepolisian. Komisi Percepatan Reformasi Polri, komisi bentukan presiden, bahkan tidak diberi isyarat lebih dulu. Ironisnya, ketua komisi itu, Jimli Asyidiki, mengetahui keberadaan aturan strategis tersebut bukan dari ruang rapat negara, bukan dari forum resmi, melainkan dari sebuah pesan WhatsApp. Di titik ini persoalannya bukan lagi soal etika administrasi, ini soal relasi kekuasaan. Di negara hukum, kebijakan strategis seharusnya lahir dari proses yang bisa dilihat, diuji, dan diperdebatkan. Ketika aturan sebesar ini hadir tanpa pengetahuan pengawasnya sendiri, kita patut bertanya, siapa yang sedang berbicara dan siapa yang sengaja tidak diajak bicara? Perpol 10/2025 bukan sekadar produk hukum, ia adalah sinyal. Sinyal bahwa pengawasan bisa dilewati, sinyal bahwa reformasi bisa dianggap formalitas. Dan yang paling berbahaya, sinyal bahwa konstitusi cukup dihormati di atas kertas, sementara praktik kekuasaan berjalan di lorong belakang. Di negara demokratis, alarm seperti ini seharusnya berbunyi keras. Karena ketika pintu kekuasaan dibuka dalam senyap, yang sering masuk pertama bukan solusi, melainkan presiden berbahaya. Komisi Percepatan Reformasi Polri bukanlah ornamen demokrasi. Di dalamnya duduk nama-nama besar, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Aktif, Penasihat Presiden, mantan Kapolri, bahkan Kapolri yang sedang menjabat. Secara struktur, ini adalah forum yang dirancang untuk satu tujuan, memastikan reformasi Polri berjalan dengan legitimasi, kehati-hatian, dan pengawasan politik yang memadai. Namun justru disitulah ironi bermula. Peraturan Polri nomor 10 tahun 2025, aturan yang menyentuh langsung jantung relasi sipil kepolisian, lahir tanpa diketahui sebagian besar anggota komisi tersebut. Tidak dibahas, tidak dikonsultasikan, bahkan tidak disosialisasikan. Jimli Asyidiki mengaku kaget. Ahmad Doviri menyatakan hal serupa. Keterkejutan ini bukan detail kecil. Ia adalah sinyal. Ketika para figur yang secara resmi ditugaskan untuk mengawal reformasi justru mengetahui kebijakan strategis lewat jalur informal, maka yang patut dipertanyakan bukan kapasitas individu, melainkan cara kekuasaan dijalankan. Reformasi dalam konteks ini berjalan, tetapi tidak berjalan bersama. Forum ada, struktur tersedia, nama-nama besar dikumpulkan. Namun keputusan tetap diambil di luar meja, di ruang yang lebih sempit, lebih sunyi, dan jauh dari mekanisme pengawasan yang seharusnya bekerja. Ini bukan sekadar soal miskomunikasi birokratis, ini pola politik. Kekuasaan modern jarang menolak konsultasi secara terbuka. Ia memilih cara yang lebih rapi, membiarkan forum tetap ada sambil memastikan ia tidak menjadi penentu. Reformasi pun berubah bentuk, bukan lagi proses kolektif, melainkan narasi, bukan ruang debat, melainkan etalase legitimasi. Ketika reformasi dijalankan tanpa para reformisnya, yang tersisa hanyalah pertanyaan mendasar. Apakah yang sedang dibangun ini benar-benar perubahan atau sekadar pengelolaan ulang kekuasaan dengan wajah baru? Dan jika keputusan sepenting ini bisa lahir tanpa melibatkan mereka yang secara resmi ditugaskan mengawalnya, maka publik punya alasan kuat untuk curiga bahwa reformasi telah direduksi menjadi prosedur, bukan prinsip. Mahkamah Konstitusi sudah berbicara, bukan dengan metafora, bukan dengan syarat tersembunyi, tetapi dengan kalimat hukum yang paling tegas. Polisi aktif yang ingin menduduki jabatan sipil harus mengundurkan diri atau pensiun. Titik.
Putusan nomor 114/PUU-2X/2025 itu seharusnya menutup satu bab panjang dalam sejarah tarik-menarik militerisme sipil pasca reformasi. Ia dimaksudkan sebagai pagar konstitusional, agar senjata dan kekuasaan administratif tidak lagi berada di tangan yang sama. Namun, pagar itu tidak dirobohkan. Ia dikelilingi. Peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 tidak membantah Mahkamah Konstitusi secara terbuka. Ia memilih jalan yang lebih halus. Bahasa yang dipakai rapi, administratif, bahkan terdengar patuh. Tidak ada frasa pembangkangan, tidak ada pernyataan penolakan. Yang ada justru daftar, 17 kementerian dan lembaga strategis negara. Daftar itu bukan sekadar inventaris jabatan, ia adalah peta kekuasaan. Dari sektor hukum, keuangan, intelijen, keamanan, hingga penegakan korupsi, ruang-ruang yang menentukan arah negara. Di titik inilah, hukum berubah menjadi teknik. Mahfud MD menyebutnya tanpa basa-basi, tidak konstitusional. Bukan karena niatnya semata, tetapi karena logika hukumnya terbalik. Undang-undang tidak pernah memberi ruang bagi polisi aktif untuk menempati jabatan sipil, kecuali dengan satu syarat, berhenti menjadi polisi. Seorang analis politik menggambarkan langkah ini sebagai regulatory detour, bukan pembangkangan terang-terangan, tetapi belokan administratif. Putusan pengadilan tidak diserang, tidak diperdebatkan ulang, hanya dibuat tidak relevan dalam praktik sehari-hari. Putusan MK dihormati dalam pidato, namun dikebiri dalam implementasi. Disinilah masalahnya menjadi lebih dari sekadar konflik norma. Ini soal preseden. Jika putusan konstitusi bisa dikelilingi lewat peraturan internal lembaga, maka hukum tidak lagi menjadi kompas. Ia sekadar rambu yang bisa dihindari. Dan ketika rambu konstitusi bisa dilewati dengan dalih teknokrasi, yang tersisa hanyalah pertanyaan paling mendasar dalam demokrasi. Siapa sebenarnya yang sedang memegang kemudi negara ini? Tidak ada penugasan baru. Ini bentuk penghormatan pada Mahkamah Konstitusi. Semuanya masih bisa dibahas. Kalimat-kalimat itu datang berurutan, rapi, dan terdengar menenangkan. Disampaikan oleh Wakapolri, oleh Kapolri, oleh para menteri. Bahasa negara bekerja seperti obat penenang, menurunkan tensi, meredam kegelisahan, meminta publik untuk percaya bahwa segalanya terkendali. Justru disitulah masalahnya. Karena publik tidak sedang bertanya apa yang terjadi hari ini. Publik bertanya, mengapa pintu itu tidak ditutup sejak awal? Dalam politik kekuasaan, kata tendang seringkali bukan jawaban, melainkan strategi. Ia bukan penjelasan, melainkan penundaan. Bukan penegasan, melainkan cara halus untuk menggeser fokus dari substansi ke suasana. Perpol 2026 tidak diciptakan untuk menjawab keadaan darurat hari ini. Ia adalah arsip masa depan. Selembar payung hukum yang mungkin belum dipakai sekarang, tetapi sengaja disimpan untuk saat cuaca berubah. Seorang analis kebijakan publik membaca ini sebagai sinyal institusional. Ketika hukum makin membatasi ruang gerak, birokrasi keamanan mencari cara untuk tetap lentur. Bukan dengan menantang konstitusi secara terbuka, tetapi dengan memastikan ada celah jika suatu hari dibutuhkan. Disinilah letak politiknya. Negara tidak sedang berkata, kami melanggar. Negara berkata, percayalah, semuanya aman. Padahal sejarah mengajarkan satu hal, kekuasaan yang paling berbahaya bukan yang berteriak, melainkan yang berbicara pelan sambil tetap menyisakan opsi. Karena fleksibilitas hari ini adalah normalisasi esok hari. Dan ketika hukum sudah dinormalisasi sebagai alat penyesuaian, bukan pembatas, maka pertanyaannya bukan lagi apakah aturan ini akan digunakan, melainkan kapan. Negara yang terlalu sering berkata tenang sering lupa bahwa demokrasi tidak pernah tumbuh dari ketenangan semu, melainkan dari kewaspadaan yang terus dijaga. Setelah polemik membesar, negara kembali menawarkan satu kata kunci, omnibus. Komisi Percepatan Reformasi Polri mendorong pendekatan ini,
merevisi berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah sekaligus, agar seluruh bangunan hukum tampak rapi, serasi, dan tidak saling bertabrakan. Di atas kertas, ini terdengar rasional, bahkan progresif. Namun publik punya ingatan. Dalam pengalaman politik Indonesia, Omnibus jarang hadir sebagai ruang refleksi. Ia lebih sering datang sebagai jalan pintas. Ketika konflik sudah terlanjur muncul, Omnibus dipakai untuk merapikannya, bukan dengan membuka perdebatan, tetapi dengan menyatukan semuanya dalam satu paket besar yang sulit ditolak, sulit dibedah, dan nyaris mustahil diawasi satu persatu. Omnibus menjanjikan keteraturan, tetapi kerap mengorbankan kedalaman. Seorang analis hukum tata negara menyebut, Omnibus bukan obat yang netral. Ia bekerja seperti selimut tebal, menutup banyak luka sekaligus, tetapi juga menahan publik untuk melihat luka mana yang seharusnya dijahit dan mana yang seharusnya dioperasi. Ketika metode Omnibus digunakan untuk menyelaraskan kebijakan yang sejak awal dipersoalkan publik, pertanyaannya bergeser. Ini bukan lagi soal kecanggihan teknik legislasi, ini soal arah niat politik. Apakah negara sedang berusaha membenahi sistem yang tidak harmonis, atau justru sedang menyesuaikan hukum agar praktik yang kontroversial menjadi terasa normal? Karena hukum pada dasarnya tidak pernah netral, ia selalu memilih. Dan pilihan paling berbahaya bukanlah ketika hukum dipakai untuk melanggar, melainkan ketika ia dipakai untuk membiasakan. Jika Omnibus menjadi cara untuk mengakhiri perdebatan, bukan membukanya, maka yang terjadi bukanlah reformasi, melainkan pengemasan ulang kekuasaan. Rapi di permukaan, sunyi di ruang diskusi, dan publik kembali diminta percaya bahwa semuanya telah dibereskan. Otto Hasibuan mungkin benar ketika mengatakan bahwa inti persoalan ini adalah penerimaan publik. Tetapi di titik inilah negara kerap keliru membaca penolakan. Publik menolak bukan karena anti polisi. Publik menolak karena ingatan. Ingatan kolektif sebuah bangsa yang pernah hidup terlalu lama di bawah bayang-bayang aparat yang merangkap segalanya. Penegak hukum, pengendali politik, sekaligus penentu arah kekuasaan sipil. Negara yang pernah menjadikan keamanan sebagai alasan untuk membungkam kritik dan ketertiban sebagai justifikasi untuk menyingkirkan pengawasan. Reformasi 1998 lahir bukan sebagai peristiwa seremonial, melainkan sebagai garis pemisah. Ia dimaksudkan untuk memutus simpul lama. Aparat bersenjata tidak lagi menjadi bagian dari pengelolaan sipil sehari-hari. Polisi dan militer dikembalikan ke fungsi utamanya, menjaga bukan mengatur. Karena itu ketika polisi kembali mengisi ruang-ruang sipil strategis dari kementerian, lembaga keuangan, hingga institusi penegakan hukum lain, trauma itu tidak perlu dipanggil. Ia muncul dengan sendirinya. Pertanyaan lama kembali bergema, bukan dengan teriakan, tetapi dengan kecurigaan yang sunyi. Siapa mengawasi siapa? Apalagi ketika kewenangan saling bertumpuk, ketika satu institusi bisa berada di dalam sekaligus di luar sistem pengawasan. Ketika garis antara penegak hukum dan pengelola kekuasaan menjadi kabur. Mahfud MD menyebut dua penyakit kronis Polri yang tak pernah benar-benar disembuhkan, politik dan kepemimpinan. Selama dua hal ini tidak disentuh secara serius, regulasi secanggih apapun hanya akan menjadi kosmetik hukum. Penegakan hukum akan tetap pincang, tajam ke bawah, lentur ke atas, kuat pada yang lemah, ragu pada yang berkuasa. Dan disitulah publik kehilangan kepercayaan. Bukan karena polisi hadir di ruang sipil, tetapi karena sejarah mengajarkan satu hal pahit, kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi jarang berakhir dengan keadilan. Trauma ini tidak pernah sembuh karena ia terus diuji. Dan setiap kebijakan yang membuka kembali pintu lama, sekecil apapun, akan selalu terdengar seperti gema masa lalu yang belum selesai. Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 mungkin akan naik kelas, ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah. Mungkin pula disisipkan rapi ke dalam revisi Undang-Undang Polri. Secara formal semua bisa terlihat selesai, tertib, sah.
Namun reformasi tidak pernah hidup di lembar pengesahan. Ia hidup di niat. Dan niat selalu bisa dibaca dari cara sebuah kebijakan dilahirkan. Pertanyaannya kini tidak lagi soal prosedur. Pertanyaannya jauh lebih sunyi, sekaligus lebih menentukan. Apakah negara ini masih setia pada semangat reformasi atau hanya pada stabilitas kekuasaan? Reformasi bukan tentang memberi rasa aman bagi institusi yang sudah kuat. Reformasi justru hadir untuk membuat kekuasaan merasa tidak nyaman karena dibatasi, diawasi, dan dipaksa tunduk pada kontrol sipil. Ketika kebijakan sepenting ini lahir tanpa dialog sejak awal, tanpa pengawas resmi, tanpa ruang debat publik yang layak, maka kecurigaan bukanlah sikap berlebihan. Ia adalah kewajiban warga negara. Publik tidak sedang menuduh, publik sedang menjaga. Karena demokrasi tidak mati ketika senjata berbunyi di jalanan, ia mati perlahan ketika keputusan besar dibuat di ruang tertutup lalu diminta dipercaya tanpa penjelasan. Reformasi bisa disahkan dengan tanda tangan, tetapi ia juga bisa dikhianati dengan senyap. Dan sejarah mengajarkan satu hal. Pengkhianatan terhadap reformasi hampir selalu dimulai bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kalimat yang terdengar paling menenangkan. Tenang, semuanya sudah diatur.